Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di video kali ini kami akan membahas bagaimana cara dan seperti apa teknik pewarnaan pada jaringan. Berikut video cuplikannya. Jenis pewarnaan histologi terbagi menjadi 6. Pertama, hematoxylin dan eosin. Kedua, papillon flow. Ketiga, mesotikron. Keempat, pewarnaan Giemsa. Kelima, pewarnaan perak. 6. Paisley violet. Ketujuh, PAS atau periodic acid shift. Ke-8, pewarnaan Sudan atau pewarnaan lipid. Ke-9, pewarnaan imunohistologi. Pada praktikum kali ini, kami akan melakukan pewarnaan hematoxylin eosin. Sebelum pewarnaan jaringan, adapun tahap-tahap yang dilakukan adalah tahap pertama, yaitu fiksasi. Fiksasi merupakan proses pengawetan protoplasma sehingga struktur jaringan tetap stabil dan tidak mengalami perubahan pasca mati, seperti autolisis hingga pembusukan jaringan. Tahapan kedua yaitu ada tissue processing yang merupakan pemrosesan jaringan untuk mencegah kebusukan pada jaringan serta melakukan proses clearing dan proses penggantian cairan dengan parafin untuk mencegah pengerutan pada jaringan setelah proses clearing serta untuk menjaga morfologi selnya seperti bentuk aslinya. Tahapan pada proses tissue processing ada 3 yaitu dehidrasi, clearing, dan infiltrasi. Tahap ketiga yaitu pemblokan. Pemblokan merupakan proses pembuatan blok preparat agar dapat dipotong dengan mikrotom menggunakan parafin. Bertujuan untuk mengganti parafin cair disertai dengan pengerasan jaringan. Tahapan keempat yaitu ada sectioning yang merupakan pemotongan pada blok jaringan untuk mendapatkan ukuran jaringan yang tipis yang berukuran sekitar 4-8 mikro dengan mikrotom. Mikrotom terbagi menjadi 3 yaitu mikrotom putar, geser, dan beku. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari teknik pewarnaan jaringan. Pewarnaan adalah proses pemberian warna pada jaringan yang telah dipotong, sehingga unsur jaringan menjadi kontraks dan dapat diamati menggunakan mikroskop. Pemberian warna ini biasanya digunakan yaitu pada pewarnaan secara rutin, yaitu pembuatan preparat rutin. Preparat rutin ialah preparat jaringan yang diproses secara sederhana dan dapat diamati dan dapat diwarnai dengan pewarnaan hematoxylin eosin. Tujuan pewarnaan hematoxylin eosin yaitu untuk menganalisis struktur jaringan yang telah dieksekusi. Adapun prinsip dari pewarnaan jaringan, yang pertama, inti sel bersifat asam dan akan menarik zat atau larutan yang bersifat basa. Maka inti akan berwarna biru ungu dari zat hematoxylin. Yang kedua, sitoplasma bersifat basa dan akan menarik zat atau larutan bersifat asam. Maka sitoplasma akan berwarna merah dari zat eosin. Baiklah, kita lanjut ke metode teknik pewarnaan jaringan. Di sini pada praktikum yang kami telah lakukan, metode yang kami gunakan yaitu pewarnaan hematoxylin eosin, yang dimana pewarnaan hematoxylin eosin merupakan pewarnaan standar untuk mengetahui struktur umum sel maupun jaringan dalam suatu organ. Nah, hematoxylin didapatkan dari ekstrak pohon Hematon campanium liais berasal dari Amerika. Nah, saat ini hematoxylin itu sudah dijual dengan campuran eosin di berbagai dunia agar untuk mempermudah pada saat pewarnaan. Nah, pada awal hematoxylin diberikan warna baik merah pada sel maupun jaringan. Untuk melihatnya teman-teman disarankan untuk menggunakan larutan etanol yang 96% atau etanol yang 96% yang memiliki pH normal agar jaringan dapat dilihat dengan mikroskop. Nah, eosin adalah pewarnaan asam yang memiliki afinitas terhadap sitoplasma sel, sedangkan pada hematoxylin memiliki efisitolog terhadap nukleus. Mungkin itu saja dari saya. Untuk alat dan bahan yang digunakan pada praktikum pewarnaan jaringan, alat yang pertama pisau, kedua pinset, ketiga inkubator, 4 mikrotom, 5 obyek gelas, 6 cover gelas, 7 label, 8 mikroskop, dan yang terakhir water bath. Bahannya yang pertama jaringan ayam dalam larutan formalin 10%, yang kedua larutan alkohol 70%, 80%, 90%, dan 100%. Yang ketiga larutan silol, 4 parafin cair, 5 albumin dan gliserin, 6 hematoxylin, 7 eosin, 8 balsam, dan yang terakhir air keran mengalir atau aquades.
Pada pewarnaan jaringan terdapat metode pewarnaan hematoksilin eosin. Pada pewarnaan hematoksilin eosin ada tahapan yang perlu kita lalui. Yang pertama yaitu tahapan deparaffinasi. Tahapan ini bertujuan untuk menghilangkan juga melarutkan parafin yang terdapat pada jaringan. Nah, untuk deparaffinasi ini kita akan menggunakan zat silol. Nah, yang kedua ada tahapan rehidrasi. Tahapan rehidrasi ini adalah tahapan guna memasukkan air pada jaringan dan air-air ini akan mengisi rongga-rongga yang terdapat pada jaringan. Zat yang digunakan pada tahapan rehidrasi yaitu zat alkohol absolut, kemudian alkohol 90% dan alkohol 80%. Selanjutnya, yang ketiga tahapan pewarnaan 1. Pada tahapan pewarnaan 1 kita akan menggunakan zat hematoksilin. Pada zat hematoksilin ini bertujuan untuk memberi warna pada inti dan juga sitoplasma pada jaringan. Selanjutnya ada tahapan diferensiasi. Pada tahapan ini kita bertujuan untuk mengurangi warna biru pada inti dan menghilangkan warna biru pada sitoplasma. Zat yang digunakan pada diferensiasi yaitu zat HCl 0,6%. 5. Bluing. Zat yang digunakan adalah lithium karbonat 0,5%. Tujuannya untuk memperjelas warna biru pada inti sel. 6. Pewarnaan 2. Zat yang digunakan adalah eosin. Tujuannya untuk memberikan warna merah pada sitoplasma sel. 7. Dehidrasi. Zat yang digunakan adalah alkohol 80%, alkohol 90%, dan alkohol 100% atau absolut. Tujuannya untuk menghilangkan air dari jaringan. 8. Mounting. Zat yang digunakan adalah entelan. Tujuannya untuk mengawetkan jaringan yang telah diwarnai. Hasil pewarnaan AB pada sampel ayam di mana fotomikrograf sebaran dari konsentrasi atau kandungan kualitatif karbohidrat pada kelenjar mandibularis. Pada interpretasi hasil teknik pewarnaan jaringan, hasil pembacanya itu standar pengecetan HE atau hematoksilin eosin yang baik atau skor 3 menunjukkan warna biru terang pada inti sel, warna merah atau eosin pada sitoplasma dan jaringan ikut serta warna pada preparat seragam. Baik, adapun kesimpulan yang kita dapatkan pada praktikum kali ini yaitu teknik pewarnaan jaringan, yaitu pewarnaan hematoksilin eosin modifikasi memberikan hasil pengamatan mikroskopis yang lebih baik dari yang tanpa modifikasi, baik dari pewarnaan sel, inti sel, dan latar belakang atau background. Khusus untuk diagnosa penyakit rabies, pewarnaan hematoksilin eosin modifikasi memberikan hasil yang lebih jelas dalam menemukan negri bodies dengan batas sel negri bodies yang lebih jelas. Itu dia tadi video tentang teknik pewarnaan pada jaringan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.